Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah, kasus pagar laut yang membuat heboh masyarakat beberapa hari ini memasuki babak baru ya, di mana Kepala Desa Kohot yaitu Arsin bin Asib membuat konferensi pers di mana dirinya menyebut menjadi korban dalam pembuatan surat-surat ya. Nah di sini sangat menjadi perhatian adalah adanya drama pada konferensi pers tersebut di mana disebut dirinya sekarang ini sedang sakit gitu. Bahkan dia membuat sejenis ya sedikit apa ya bisa dikatakan gimmick bahwa dirinya di tengah-tengah wartawan itu batuk dan akhirnya diberikan obat batuk gitu. Nah hal ini menjadi menarik karena memang setelah kejadian tersebut ada acara di televisi di mana yang diundang adalah Susno Duaji, di mana mantan Kabar Eskrim ini menyebut bahwa konferensi pers tersebut semakin membuka mata kita bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kasus pagar laut. Nah, bagaimana lengkapnya dari drama, gimmick sampai dengan video statement dari Susno Duaji, mari kita simak berikut ini. Ya mungkin teman-teman tahu lah ini bagaimana proses pemeriksaan di Barreskrim. Di beberapa surat mengaku batuk dan Pak, batuk mengakui itu. Tapi harus dipahami juga oleh teman-teman bahwa pengetahuan beliau terkait dengan birokrasi, kemudian perizinan itu obat batuknya udah disiapin berarti ya. Ketika ada orang datang menawarkan dengan kemudian menjanjikan tanpa ada biaya, saya kira siapa yang tidak menolak. Nah atas ini itulah kemudian beliau mengiyakan, lalu kemudian beliau lakukan, walaupun saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang kedalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia. Saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Bagus sekali ini, justru semakin terang benderang ya. Polisi mengatakan sudah menemukan alat bukti berupa komputer, berupa dokumen, berupa keterangan saksi dan sebagainya. Itu sudah lebih dari cukup. Kemudian ditambah lagi keterangan dari Kadis Kohot. Kadis Kohot mengatakan minta maaf, mengaku telah mencatut nama warga. Kemudian minta maaf juga karena kekurang pengetahuannya bahwa dia bekerja itu memalsu atau bekerja membuat sertifikat itu hanya memenuhi permintaan pihak ketiga. Nah, semakin terang lagi, tinggal polisi mengejar pihak ketiganya. Unsur pidananya udah jelas di situ untuk pemalsuannya ya Pak? Kalau untuk pemalsuan yang dilakukan Kadis Kohot itu sudah tidak bisa lepas lagi, apapun alasan dia, itu kemauan warga atau kemauan kadis, ada pemaksaan atau tidak ada pemaksaan, sudah tidak bisa dia mengelak lagi, pemalsuan itu sudah kena. Nah, tinggal polisi, saya yakin apalagi pada level Barreskrim ini sudah enak sekali. Kenapa? Karena Kadis Kohot mengaku itu bukan inisiatif dia pribadi. Dia sudah sebut tadi Bapeda. Ya berarti Bapeda pada waktu itu jelas kena. Tinggal nanti Bapeda itu rangkaiannya bisa sampai kepada anak perusahaannya PIK itu bagaimana? Apakah pihak daripada PT yang mempunyai sertifikat itu, ada 2 PT ditambah beberapa sertifikat atas nama pribadi, apakah itu inisiatif daripada PT dan pribadi yang punya sertifikat itu? Justru itu yang otaknya. Oke, sorry saya potong di situ. Saya butuh penegasan juga di sini Pak Susno. Karena dibilang bahwa ada 3 orang yang berperan dalam penerbitan surat ini atau upaya untuk memalsukan surat ini. Itu menurut Kades ya. Sehingga menurut Anda siapa yang kemungkinan bisa terlibat dalam pengurusan ini di balik sosok Kadesnya ini?
Nah, kalau sertifikat secara ofisial, secara formal, jelas itu satu pemerintah daerah ya. Makanya kita lihat mengapa pemerintah daerah tidak bertindak kepada Kadis Kohot ya, kepada Kadis Arsen, walaupun dia telah menggegerkan Nusantara. Pihak kabupaten atau bupatinya diam, pihak pemerintah provinsi juga diam, tidak berbuat apapun. Yang kedua adalah ATR BPN setempat, baik ATR BPN dari kabupaten ataupun ATR BPN daripada provinsi, sejauh mana keterlibatannya. Nah, tinggal satu lagi, mengapa mereka melakukan itu? Pasti ada otak yang besar yang mengiming-imingi ya, iming-iming itu apa itu? Yang memberikan pemikat gitu. Silakan, ini ada rencana begini-begini. Kita berharap pihak Baris Krim Polri menyentuh pihak itu sehingga mereka bisa menyertifikatkan sedemikian luas laut itu karena sudah ada pembeli atau sudah akan ada yang beli. Nah, menurut Anda indikasi pihak yang besar itu siapa, Pak? Ya, yang mempunyai atas nama. Tidak bisa berkutik lagi itu. Atas nama, baik atas nama badan hukum, PT, ataupun atas nama perorangan. Ya jelas di situlah otaknya. Kalau enggak, siapa yang bermimpi mau menyertifikatkan laut? Siapa bermimpi mau menyertifikatkan bulan? Nah, bulan aja bisa disertifikatin nanti kalau ada yang bermimpi nanti mau punya hak milik atas bulan atau bila perlu lautan Hindia mau disertifikatkan. Dia mau berbuat gitu karena ada, kalau saya sertifikatkan ini akan ada yang beli. Nah, ini pada level Baris Krim ini gampang ini urusan. Nah, dan ini tidak akan terjadi kegaduhan kalau penyidikan ini sampai kepada otaknya. Oke. Selesai gaduh. Ini kan sudah ada 44 saksi yang diperiksa polisi, termasuk Kades dan istrinya ikut diperiksa. Kemudian sudah ada gelar perkara 2 kali. Sehingga menurut Anda, ini tersangkanya udah cukup jelas? Tersangka tahap awal sudah sangat jelas. Beberapa kata-kata saya terang benderang. Tidak apalah polisi atau Baris Krim Polri agak lambat mengumumkannya karena level kepala desa ya itu sebagai pintu masuk. Sebenarnya yang akan dijerat oleh Baris Krim itu tadi sudah disebut oleh Kepala Desa Kohot, yaitu aparat lebih tinggi, yaitu aparat pemerintah daerah level kabupaten dan mungkin juga sampai ke level provinsi, dan nanti endingnya adalah pada otaknya. Otaknya siapa? Yaitu pemilik sertifikat itu. Itulah otaknya. Dan harusnya dari polisi juga bisa menyidik dari tingkat Pemda itu juga segera untuk bisa mengembangkan lagi kasus ini, begitu Pak? Segera, begitu Kepala Desa Kohot jadi tersangka, plus kepala desa lain, karena itu kan bukan Desa Kohot saja kan, plus kepala desa lain, ya udah tinggal ditangkap, walaupun misalnya entah bupatinya terlibat sudah pensiun, misal ya, entah kepala Bapedanya, kan kepala Bapeda pernah tampil di TV dengan dia cemerlang, memberikan alasan-alasan seolah-olah itu benar gitu kan menurut versi dia. Ya itu tinggal ciduk saja, nggak ada kesulitan ini. Level Baris Krim udah tidak sulit ini, hanya dia mungkin bermainnya ingin cantik gitu. Karena apa? Kalau hanya berhenti pada level kepala Bapeda atau kepala ATR Kabupaten Tangerang, ini kan kegaduhan masih akan terjadi. Karena rakyat sudah tahu siapa sih otaknya. Tapi kunci dari kasus ini apakah dipegang oleh sosok Kades Kohot atau ada pihak lain menurut Anda? Ya, Kades Kohot iya, karena mau tak mau dialah yang melakukan itu. Kades Kohot bersama Kades yang lain lah. Kades yang terlibat ya seperti dia. Jangan Kades yang lain diam-diam, jangan Kades yang lain tidak diculik, tidak dijadikan tersangka juga ya. Jadi pokoknya semua Kades yang membuat alas hak untuk penerbitan sertifikat laut itu harus sama statusnya dengan Kades Kohot. Kemudian tadi udah disebut di sini jelas sekali, seluruh masyarakat Indonesia sudah mendengar Kades Kohot mengatakan tadi apa Bapeda katanya yang nyuruh. Nah, udah tinggal ke situ. Bapeda mengapa Bapeda melakukan itu? Atas permintaan siapa? Nah, kemudian ATR BPN bagaimana gitu, level kabupatennya. Terus mengapa dia berani menyertifikatkan laut? Kalau dalam keadaan normal kan orang nggak ada yang mau beli itu kan. Tapi kok dibeli? Nah, tentunya kaitannya dengan pembeli.
Tapi masih ada kemungkinan celah bahwa Kades Kohot ini tidak terlibat, ada celah tidak di situ Pak untuk bukti-bukti yang ada sekarang? Nggak bisa. Saksi sudah lengkap, dokumen tertulis sudah lengkap, dokumen yang ada di forensik yang berada di komputer sudah, dokumen yang ada di kantor ATR BPN sudah, nggak bisa lagi. Justru kalau dia tidak mengaku terus terang, dia masih berbelit-belit, itu akan memperberat ancaman hukumannya. Tapi dengan dia berterus terang, kemudian paling tidak ada simpati pada dia. Jadi ya nggak usah ngeyel lagi lah. Ya, kalau dia ngeyel itu persoalannya jadi berat. Orang akan menganggap dia sebagai pengkhianat menjual laut milik negara. Baik. Nah, gitu kan. Oke. Ya, itulah tadi beragam peristiwa ya, di mana dimulai pada saat Kades Kohot ini, yaitu Arsin bin Arsip ini membuat konferensi pers dan ada sedikit drama di mana dia menyatakan meminta maaf bahwa dia tidak bisa hadir selama ini karena memang sedang dalam keadaan sakit. Bahkan sakitnya pun ditunjukkan kepada semua orang, sedang batuk, bahkan sampai dengan minum obat batuk ya. Nah, terus yang berikutnya adalah narasumber yang sangat berkompeten, di mana Pak Susno Duaji ini seperti yang kita ketahui adalah mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabarreskrim Polri yang menjabat sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan 24 November 2009. Sehingga bisa dikatakan dengan jabatannya tersebut dirinya memiliki atau berkompeten untuk menanggapi kasus ini, di mana kasus ini bisa dianggap sudah selesai semua ya. Kebusukan-kebusukan dari berbagai pihak, diantaranya Kades Kohot yaitu Arsin bin Arsip ini juga sudah terlihat dan sudah terbuka lebar, sehingga bisa dikatakan tidak ada lagi alasan bagi polisi untuk menetapkan bahwa Arsin bin Arsip ini sebagai tersangka. Jadi ya itulah tadi berbagai kemajuan ya dari kasus Pagar Laut, dimulai dari konflik pers Arsin bin Arsip dan juga keterangan yang sangat kredibel, yang sangat rinci dan sangat detail dari mantan Kabarreskrim Pak Susno Duaji. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah kasus ini akan segera selesai atau makin panjang atau malah bakal hilang sama sekali? Silakan tuliskan di kolom komentar ya. Aiden Project sampai sini dulu. Bila memang kami ada salah kata dan salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.